Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita akan membahas seri perjalanan setelah kematian kita. Kita sudah sampai ke mizan. Di sini kita akan membahas bagaimana sifat mizan, bentuknya seperti apa. Kemudian yang kedua, apa yang ditimbang? Betul nggak? Kita pengen tahu apa kan yang ditimbang? Terus siapa aja sih yang ditimbang? Nanti kita akan bahas juga. Dan yang terakhir adalah bagaimana outcome, hasil dari timbangan ini. Baik. Bagaimana bentuk mizan? Kita tahu dari hadis riwayat Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW berkata bahwa al-mizan itu nanti diletakkan di hari kiamat. Demikian besar sehingga bila langit dan bumi, kalau langit dan bumi diletakkan di timbangan tersebut, maka cukup. Kemudian malaikat ngelihat benda yang sangat besar, gigantic ini, bertanya, "Ya Robbi, timbangan ini untuk apa? Gede banget." Allah menjawab bahwa ini untuk menimbang siapa saja yang aku kehendaki dari makhlukku. Baik, dari sini kita setuju kan bahwa timbangan ini benar, sifatnya hakiki dan bukan majasi. Karena kaum Mu'tazilah dulu, Mu'tazilah ini adalah satu ajaran sesat dalam branch Islam. Mereka mengutamakan logika. Nah, kemudian mereka mempertanyakan sifat hakiki daripada mizan dengan menyatakan bahwa amal itu kan perbuatannya yang abstrak. Betul nggak? Amal itu kan perbuatannya abstrak. Nggak ada bentuknya. Nggak ada beratnya. Terus gimana ceritanya bisa ditimbang? Secara logik betul tak? Secara logik seperti masuk akal. Tapi kita mesti tahu bahwa Allah itu bukan manusia. Allah bisa saja membuat hukum alam yang sekarang ini kita tahu menjadi sesuatu yang baru nanti. Faham sampai sini? Baik. Selanjutnya, sifat timbangan mizan ini adalah detail. Kalau kita tanya engineer manapun juga ya, kalau ada timbangan tuh gede banget, besar, dia pasti tidak presisi. Dia tidak bisa menghitung berat-berat yang ringan. Pernah nggak ada orang yang mengukur berat emas pakai timbangan badan? Nah, nggak ada kan? Pasti diketawain orang. Tapi timbangan ini walaupun besar banget, dia bisa dipakai untuk menimbang amalan yang kecil. Seperti contoh dalam hadis Rasulullah SAW, beliau menyatakan bahwa jangan meremehkan amalan apapun walau yang kecil, walaupun hanya sekedar tersenyum kepada saudaramu. Amalan yang sangat sederhana, menggerakkan otot di pipi, memberikan bentuk yang indah kepada saudaranya sebagai bentuk keramah tamahan, ini ada beratnya. Mizan bisa membaca berapa beratnya. Faham sampai sini? Nah, kemudian ulama berbeda pendapat mengenai jumlahnya. Ada yang mengatakan 1, karena ada riwayat datang dalam bentuk mufrad, dan ada yang bilang berbilang atau banyak
Karena ada dalil juga yang dalam bentuk mawazin atau plural. Jadi itulah mizan. Kemudian kita bahas ke topik yang berikutnya. Apa yang ditimbang dalam mizan ini? Dalam daunnya yang besar tuh, kiri dan kanan tuh. Jadi kita tahu ada 3 yang nanti yang akan ditimbang. Yang pertama amal, semua orang sudah tahu, tidak ada pertanyaan di sini. Yang kedua, catatan amal juga ikut ditimbang. Catatan amal nih, ketika malaikat merecord semua amal perbuatan kita tuh, nah nanti catatan itu akan ditimbang. Kita tahu dari hadis Sohibul Bitokoh. Jadi ada seorang Muslim ketika diperlihatkan catatan amalnya, panjangnya catatan amal itu, berisi kesalahan yang banyak sampai sejauh mata memandang. Jadi kita ngomongin tentang orde kilometer kan catatan amal panjangnya itu. Mungkin buat memudahkan, pikirkan catatan itu ditulis di buku, di kertas. Nah kemudian ketika kertas itu ditunjukkan kepada dia, catatan amal keburukan dia itu panjang betul, banyak sekali. Sehingga saudara kita yang satu ini berpikir, aduh habislah deh, gak ada harapan nih, gak bisa nih, pasti nanti dosa aku lebih berat daripada perbuatan baikku. Dia sudah putus asa. Biasa manusia senang putus asa. Nah kemudian Allah berfirman, kamu tuh masih punya 1 kartu lagi yang belum ditimbang nih. 1 kartu yang ada tulisannya La ilaha illallah. Setiap muslim punya La ilaha illallah. Nah, saudara kita ini berkata, ya Robbi, apa untungnya menimbang 1 kartu ini saja dibandingkan dengan catatan amal yang sudah panjangnya berkilometer itu, udah banyak, habis itu isinya dosa semua. Nah ternyata kartu yang kecil ini yang berisikan La ilaha illallah beratnya melebihi catatan amal yang panjang dan banyak itu. Apa pesan dari hadis ini? Semua muslim mereka punya La ilaha illallah. Betul enggak? Ya, betul. Tapi kualitasnya berbeda-beda. Makanya kita diminta untuk mengejar kualitas dengan mencari ilmu, beribadah, sehingga ketika ditimbang nanti dia itu berat. Baik, paham sampai sini kan? Yang ketiga yang ditimbang adalah pelakunya. Nanti kita akan naik ke timbangan itu. Kita tahu dari hadis Ibnu Mas'ud, suatu ketika tersingkap betis Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sahabat kita, sahabat Rasulullah SAW yang badannya kecil, kurus, krempeng. Nah sahabat lain itu ketawa menertawakan karena kecilnya betis Ibnu Mas'ud. Maksudnya gak maco banget, kakinya terlalu kecil buat terlalu krempeng. Tapi Rasulullah SAW datang dan menegur sahabat-sahabat itu dan mengatakan, jangan begitu. Betis ini nanti di hari kiamat dia lebih berat daripada gunung Uhud. Buat teman-teman yang pernah pergi ke Madinah tahu betapa besarnya gunung Uhud. Kalau di kilo berapa beratnya sudah kebayang. Tapi betis kecil ini nanti beratnya lebih berat daripada gunung Uhud. Nah,
Itulah tentang 3 hal yang akan ditimbang. 1 amal, 2 catatan amal, dan pelakunya. Dan kita bisa tahu dari cerita-cerita yang saya sampaikan tadi bahwa quality sama seperti jam. Kita bisa beli jam yang murah-murah, tapi ada 1 jam yang kita beli harganya kalau ditukar dengan jam yang lain dapat 100 jam yang lain. Karena apa? Kualitasnya berbeda. Baik, kita masuk ke topik berikutnya. Siapa yang ditimbang? Yang ditimbang adalah semua manusia kecuali 2 kategori. Yang pertama adalah mukmin yang masuk surga tanpa hisab. 70.000 tadi. 70.000 orang kan ya, semua orang paham, sudah tahu kan? Yang kedua, kafir yang masuk neraka tanpa hisab. Karena kejahatannya terlalu banyak dan konsisten, jadi nggak perlu dihitung lagi. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Hajar Asqalani. Nah, kemudian apa sih outcome dari timbangan ini? Kalau dia sudah menunjukkan berat kemana, berat ke pahala atau berat ke dosanya, kita bilang aja kalau berat tuh berarti berat ke pahala ya. Nah, sebenarnya simpel. Jadi siapa yang kebaikannya lebih berat dari keburukannya, dia akan masuk surga. Sebaliknya, yang keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, dia masuk neraka. Nah, sekarang gimana kalau sama? Kalau sama, inilah penduduk Ashabul A'raf. Suatu bukit yang tinggi yang ada antara surga dan neraka. Allah sudah terangkan dalam surat Al-A'raf mengenai orang-orang yang ada di sini, yang pada akhirnya mereka akan masuk surga, tapi terlambat. Mereka bisa melihat bagaimana orang disiksa di neraka, kemudian mereka teringin setelah melihat orang-orang menikmati kenikmatan surga. Nah, inilah mizan, suatu tempat yang mencekam dan menegangkan, karena nasib manusia akan ditentukan di sini. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah, sebab setiap suami kan sayang dengan istrinya kan. Nah, biasa istri tahu nih suami ini adalah orang paling tinggi kedudukannya di surga dan dia mempunyai syafaat. Dan Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kamu nanti di hari akhirat tuh ingat dengan istri-istrimu?" Ini kalimat manja yang ingin meminta perlindungan. Perempuan ingin dilindungi. Ya, aku akan ingat kalian semua. Artinya di situ adalah, ya aku ingat dengan kalian semua dan aku akan berusaha untuk melindungi kalian. Kecuali di 3 tempat. Yang pertama, ketika kitab itu dibagikan. Yang kedua, di mizan yang kita baru diskusikan. Yang ketiga, di sirat. Jadi ini menggambarkan betapa menegangkan setiap umat manusia ketika mizan dihadirkan di depan mereka. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.